wabarakatuh. Kita sambung yang kedua, 3 macam golongan. Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 macam golongan umat Muhammad yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak diangkat dosa-dosanya, dan mendapat azab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang suka berzina. Orang tua, Pak, lihat Pak, kita yang sudah tua, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga mulut, jaga kaki. Kita beramal soleh, jangan rusak amal-amal itu dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malakun kadzabun, penguasa yang berdusta. Lihat, ada orang ahli nahwu namanya Al-Kassa'i. Al-Kassa'i ini, Pak, di masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini punya anak namanya Mu'min dengan Ma'mun, 2 macam anak. Maka pada suatu hari Al-Kassa'i ini berjumpa dengan Harun Ar-Rasyid. Maka Harun Ar-Rasyid katakan, coba ajarkan anakku dengan satu ilmu. Maka dipanggillah anak Harun Ar-Rasyid ini, namanya Amin dan Al-Ma'mun. Panggil. Yang Al-Amin ditaruhkan sebelah kiri, yang satu ditaruh sebelah kanan. Diajarkan ilmu nahwu. Maka Harun Ar-Rasyid tanya, bagaimana anakku setelah engkau ajarkan? Mereka adalah anak-anak yang pintar. Tidak ada dari engkau garis keturunan yang nanti akan menjadikan engkau bahagia di atas muka bumi ini, kecuali engkau memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu walahu thalathatum walad, dari seorang muslim kalau dia mati dia mempunyai 3 orang anak. Ilam yablughal hintha, tapi belum sampai akil balik. Kata Nabi, kalau dia mati illa tahiyatal qasam, maka nanti anak-anak ini yang akan menyelamatkan orang tua ini dari siksa api neraka. Itu kalau bapak punya anak, bapak mati, kemudian anak-anak ini belum sampai balik, bapak mati, di hari kiamat anak-anak inilah yang menyelamatkan bapak dari siksa api neraka. Tapi beda dengan anak-anak perempuan. Itu disebutkan oleh Rasulullah, muttafaqun alaih, man kanat thalathu banatin, siapa yang punya anak 3 perempuan, 2 anak perempuan, 1 anak perempuan, fasabara alaihinna, dia sabar mengurus anak perempuan ini, fa'at'amahunna, dia beri makan dari hasil gaji yang halal, wasaqahunna, dia beri minum dengan hasil yang baik, wa kasahunna min jiddatikunna, dia beri pakaian dengan hasil yang baik, lahu hijaban minan nar, nanti 3 anak perempuan, 2 anak perempuan, 1 anak perempuan yang menjadi penghalang bagi bapak tidak terkena api neraka. Itu kalau bapak punya anak perempuan. Kalau tak punya anak laki-laki nih, Pak, nih anak-anak nih, ya, kalian di sini sekolah dididik dengan agama, maka jangan bermaksiat. Ini maksiat nih, Pak, yang paling payah. Bapak mungkin taat di masjid, tapi begitu dalam keadaan sendiri, belum tentu bapak tidak bermaksiat. Maka orang-orang yang bermaksiat itu, Pak, hatinya kotor. Kalau sudah hati kotor, Pak, itu dia terpancar ke wajah. Nah, itu Bapak ingat, kalau hati bapak kotor, itu terpancar ke wajah. Jadi nggak bisa, Pak, kita lihat orang sekali saja, Pak, nggak 2, 3, 4 kali. Lihat apa yang diucapkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, tidak pernah salah sampai detik hari ini. Salman, dia duduk bersama Nabi, datang seorang laki-laki, syaka qaswata qalbi, mengadu dengan kerasnya hati. Apa yang diucapkan Rasulullah? Kalau hatimu keras, hatimu dengki, hatimu iri, hatimu sum'ah, hatimu tidak bisa dinasihati, kau tak pernah melakukan 2 macam dalam hidupmu. Kau jarang mengusap rambut anak yatim, kau jarang memberi makan fakir miskin. Keras hatimu, walaupun kalian sholat 5 waktu sehari semalam.
keras, 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 keras. Hati itu Pak jangan sampai keras. Maka Rasulullah mengatakan untuk kita semua, janganlah menjadi orang-orang yang memiliki hati yang keras. Penguasa-penguasa yang keras hatinya, mungkin mereka jarang memberi makan fakir dan miskin dalam hidup ini. Lihat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, melihat orang-orang miskin Pak, dia tidak sanggup. Umar bin Khattab ketika melihat seorang ibu Pak mengadu, yang dia adu ternyata batu, maka dia bersama Abdurrahman bin Auf bertanya, wahai ibu, apa yang kau adu? Engkau lebih baik daripada Umar bin Khattab, padahal yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Ibu, besok engkau datang ke Baitul Mal. Maka Umar bin Khattab Pak lari Pak, mengambil gandum, mengambil susu, mengambil semua apa yang dibutuhkan ibu itu, dibuatlah Pak menjadi roti. Selesai dia buat, dia serahkan kepada ibu ini. Makanlah anak-anak yang tadi menangis, kemudian memakan. Kata Abdurrahman bin Auf, ayo kita pergi. Belum sampai anak-anak itu diam. Selesai anak itu diam, maka Umar bin Khattab berkata, besok engkau datang ke Baitul Mal, jumpai Umar bin Khattab. Maka datanglah ibu itu, Ali bin Abi Thalib memanggil Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Maka terjatuhlah ibu itu mendengar ternyata yang datang ketika malam ke rumah ibu itu adalah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, berikan 60.000 dinar untuk ibu itu, catatkan ya Ali, karena aku telah membeli kezoliman yang telah aku zolimi pada ibu itu. Bapak bayangkan 60.000 dinar Pak, kalikan dengan 2 juta, maka diberikan. Siapa pemimpin yang pada detik hari ini melihat orang miskin kemudian datang? Kalianlah orang-orang yang di Masjid Al-Fatah Minas ini yang melakukan satu perbuatan yang ketika setiap bulannya, minggunya kalian memberikan beras santunan kepada orang-orang miskin, maka itu sebenarnya kalian telah menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali, semua sahabat-sahabat Nabi sudah kalian lakukan dalam hidup ini. Jangan pernah melupakan orang-orang fakir, jangan pernah melupakan orang-orang miskin, jangan pernah melupakan mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang ahli surga. Sudah disebutkan oleh Rasulullah, mau kutunjukkan orang-orang yang ahli surga. Siapa mereka? Kullu dha'ifin, setiap yang lemah. Siapa yang lemah? Fakir, miskin, yatim. Wa mutada'if, orang yang teraniaya. Lau aqsamu 'ala Allah la abarrahu, kalau dua manusia ini berdoa meminta kepadaku, maka doa mereka tidak pernah kutolak. Ingat Pak, kalau orang miskin itu berdoa, dia tak pernah ditolak. Dia minta, tak ditolak. Dia minta, tak ditolak. Maka jangan pernah kecuali menyayangi mereka. Tapi di hadis ini disebutkan terakhir, yang tak dilihat oleh Allah, tak dilihat oleh seluruh nanti di hari kiamat mendapat azab, ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Ada orang miskin sombong, miskin sombong. Rupanya Pak termasuk dalam hadis ini, tak dilihat oleh Allah, tak diajak bicara, tak diangkat dosa-dosanya, mendapat azab yang pedih. Ajak mereka yang tak solat ke masjid, ajak mereka yang tak pernah menginjak kakinya ke masjid, ajak mereka yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Berapa banyak orang-orang Pak, hanya di rumah dia solat, dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah kaki ini Pak melangkah ke masjid, malasnya luar biasa. Tapi kalian orang-orang yang di Minas di Al-Fatah ini sudah membentuk sesuatu, ceramah ke surau, ajak mereka yang tidak pernah sholat ke masjid, maka pahala itu akan mengalir kepada kalian. Jangan pernah putus asa. Orang Islam harus kompak, orang Islam harus bersatu. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah mencaci, jangan pernah mencibir, jangan pernah menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama orang Islam. Jangan pernah kecuali kalau ada masalah, datangi, bang, aku ada masalah dengan engkau, aku tak suka seperti ini, berbicara. Jangan cerita sana, jangan cerita sini, jangan tamparkan dia kalau itu. Betul itu. Kalau ada orang-orang Islam seperti itu, panggil. Jangan diam-diam. Jangan kita jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ingat itu. Ingat itu, jangan sabar aja lah. Oh, kalau saya Pak tak ada Pak, panggil sini. Kau mau urus ini, kau urus. Sempat kita kau urus ini. Kepala kau maksud itu. Itu.
Jangan. Kalau kalian hina, jangan. Sabarlah, biarlah. Panggil dia. Bapak mau ngurus ini yang ke surau-surau. Kalau bapak mau urus. Kami serahkan semua sama bapak. Tapi kalau sempat tak jalan pak ya, tampar-tampar kepala bapak dia. Nggak boleh. Orang Islam itu tegas. Bapak mau ikut Umar bin Khattab, boleh. Umar bin Khattab tak ada pak. Setan pun takut dia. Abu Bakar pak, bijaksana kali pak. Kalau bicara sama Abu Bakar tuh bijaksana. Utsman bin Affan pemalu, ahli, segudang ilmu. Jadi bapak mau ikut yang mana terserah. Semuanya betul. Yang tak betul tu yang tak mau ikut macam setan. Nah, itu tak betul. Maka setan tu berbicara idza ajabahul abdu. Kalau hamba itu sudah ujub dan bangga, wastaktsara amalahu, mereka sudah merasa banyak amal, wastaktsara amalahu wa nasiya dzambah, lupa dosa-dosa, istauhadtu alai, aku duduk di ubun-ubunnya, di hatinya sampai bawah kakinya. Jangan sombong, jangan sombong. Orang-orang miskin jangan sombong. Haruslah datang ke masjid, solat ke masjid. Maka kita pak sebagai orang yang ditakwa, semua kita berjemaah, maka kompaklah dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun. Ada yang tanya? Saya termasuk senang kalau orang ada tanya tu pak. Termasuk senang saya pak. Termasuk senang. Bagus. Berarti pak masuk pak. Nah, dia gitu pak. Dia kunci satu pak. Kalau udah nggak tanya pak, berarti dah masuk semuanya. Tapi kok dia tanya masih ngambang. Nah, dia dah masuk dah pak. Dah masuk dah. Tak usah tanya Ustaz ni payah jawapannya. Bagus, tanya Ustaz lain aja. Terima kasih. Kalian adik-adik semangat di sekolah. Jangan bercewek-cewek kalian. Jangan pura-pura bercewek. Jangan kasihin orang tua kalian. Tak usah bercewek-cewek kalian. Terima kasih pak. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Allah meridhai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.